Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan Modernis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Yang selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh, salah satunya yaitu Plato. Aliran perennialisme memandang bahwa akibat dari kehidupan zaman modern ini telah menimbulkan banyak krisis di bidang kehidupan. Maka dari itu, aliran perennialisme ini memberikan jalan keluar dengan kembali kepada kebudayaan masa lampau atau regressive road to culture. Dari pendapat ini diketahui bahwa perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan, bahan pengenalan yang cukup membuat orang itu akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor problema yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian masalahnya. Hal ini diharapkan kepada peserta didik mampu untuk mengenal dan mengembangkan karya-karya menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya inilah yang merupakan hasil dari buah pikiran besar pada masa lampau. Yang selanjutnya, sekolah. Sekolah itu sebagai tempat utama dalam pendidikan untuk mempersiapkan anak didik ke arah kematangan akal dengan memberikan pengetahuan. Sedangkan tugas utama guru adalah memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian adalah aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang terpilih yang mempunyai tatanan yang jelas. Jadi, pandangan filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Esensialisme juga merupakan gerakan pendidikan yang bertumpu pada mazhab filsafat idealisme dan realisme. Pada aliran idealisme, pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian anak didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sedangkan aliran filsafat realisme itu pendidikan harus diarahkan kepada upaya penguasaan pengetahuan dalam berbagai kedisiplinan atau mata pelajaran. Aliran esensialisme menekankan pada tujuan pewarisan nilai-nilai kultural historis kepada peserta didik melalui pendidikan akumulatif dan terbukti dapat bertahan lama serta bernilai untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini dilaksanakan dengan memberikan skill, sikap, dan nilai-nilai yang tepat. Yang selanjutnya adalah aliran rekonstruksionisme.
Aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi yang akan datang. Rekonstruksi ini menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, aliran progresisme. Istilah progresisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhalang ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Implikasi aliran progresif dalam pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan hidupnya, yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Selain itu, proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada asas pragmatif. Artinya, pendidikan harus dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik, terutama dalam menghadapi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Secara harfiah, kata eksistensi berasal dari muncul, timbul, memiliki wujud eksternal. Tujuannya apa dari aliran filsafat eksistensialisme ini? Lebih kepada membantu manusia secara individual, karena hakikat ini muncul setelahnya, jadi dapat memperbaiki kekurangan dari pandangan tersebut. Tujuannya apa dari pendidikan? Yaitu membangun seluruh kekuatan dan potensi anak didik sehingga anak tersebut akan menjadi sehat, memiliki sikap hidup dan sukses dalam realitas sosial kehidupannya. Bahwa guru harus mendorong agar anak itu bebas mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan, berani mengekspresikan dengan caranya sendiri. Selanjutnya, aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme artinya aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu yaitu sesuatu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Prosesnya pendidikan dalam pragmatisme itu bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar, berbuat atau suatu kehidupan yang baik. Maka pelajaran yang diberikan harus didasarkan fakta-fakta yang sudah diobservasi, dipahami dan dibacakan. Dalam kurikulumnya, setiap pembelajaran atau pelajaran merupakan suatu kesatuan perpaduan antara pengalaman di sekolah dan di luar sekolah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya tentang aliran behaviorisme. Behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanisme, dan materialisme, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya atau
tidak terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku seseorang tersebut. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respons. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh siswa atau respon harus dapat diamati dan diukur. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.